Yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Erna Bayu dalam YouTube channel Erna S. Bayu. Kali ini kita jumpa lagi dalam pembelajaran untuk mahasiswa Pendidikan Agama Kristen Strata 1 dari STAK Anak Bangsa Surabaya. Kali ini saya akan membahas tentang layanan pendidikan terpadu atau integrasi. Nah, ini kita akan kupas. Ini salah satu bentuk metode pembelajaran dari anak berkebutuhan khusus. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, kita ingatkan Anda untuk like, komen, subscribe, dan share. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Baiklah saudaraku yang terkasih, bentuk layanan pendidikan terpadu atau integrasi adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak normal yang belajar dalam satu atap. Sistem pendidikan integrasi disebut juga sebagai sistem pendidikan terpadu, yakni sistem pendidikan yang membawa anak berkebutuhan khusus kepada suasana keterpaduan dengan anak yang normal lainnya. Keterpaduan tersebut dapat bersifat menyeluruh, sebagian, keterpaduan dalam rangka sosialisasi. Pada sistem keterpaduan secara penuh dan sebagian, jumlah anak berkebutuhan khusus dalam satu kelas maksimal 10% dari jumlah siswa keseluruhan. Jadi kalau jumlah siswanya 50, maka ABK-nya berapa? 5. Tapi kalau 50 kan kebanyakan ya. Sekarang satu kelas rata-rata 30 sampai 40. Jadi kalau 30 siswa hanya boleh ada 3 ABK di dalam kelas tersebut. Selain itu, dalam satu kelas hanya ada satu jenis kelainan. Hal ini untuk menjaga beban guru kelas tidak terlalu berat dibanding dengan jika guru harus melayani berbagai macam kelainan. Ingat, karena kelainan ABK, maka guru harus melayani secara individu. Tentu ini akan menambah porsi tenaga, pikiran, dan kompetensi dari guru yang ada di kelas tersebut. Untuk membantu kesulitan yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus, maka di sekolah terpadu disediakan guru pembimbing khusus atau GPK. GPK dapat berfungsi sebagai konsultan bagi guru kelas, kepala sekolah, atau anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Selain itu, GPK juga berfungsi sebagai pembimbing di ruang pembimbingan khusus atau guru kelas pada kelas khusus. Saudaraku yang terkasih, ada 3 bentuk keterpaduan dalam layanan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus menurut Depdikmas tahun 1986. Yang pertama, bentuk kelas biasa. Di dalam bentuk keterpaduan ini, anak berkebutuhan khusus belajar di kelas biasa secara penuh dengan menggunakan kurikulum biasa. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya pelayanan dan bantuan guru kelas atau guru bidang studi semaksimal mungkin dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk khusus dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas biasa. Bentuk keterpaduan ini sering juga disebut dengan keterpaduan penuh. Dalam keterpaduan ini, guru pembimbing
khusus hanya berfungsi sebagai konsultan bagi kepala sekolah, guru kelas atau guru bidang studi, atau orang tua anak berkebutuhan khusus. Sebagai konsultan, guru pembimbing khusus berfungsi sebagai penasihat kurikulum maupun permasalahan dalam mengajar anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, perlu disediakan ruang konsultasi untuk guru pembimbing khusus. Pendekatan, metode, cara penilaian yang digunakan pada kelas biasa ini tidak berbeda dengan yang digunakan dalam sekolah umum. Tetapi untuk beberapa mata pelajaran yang disesuaikan dengan ketunaan anak. Misalnya, untuk anak tunanetra, untuk pelajaran menggambar, matematika, menulis, membaca, perlu disesuaikan dengan kondisi anak. Untuk anak tunarungu, mata pelajaran kesenian, bahasa asing, bahasa Indonesia, lisan ya ini, perlu disesuaikan dengan kemampuan bicara anak. Berikutnya adalah kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus. Pada keterpaduan ini, anak berkebutuhan khusus belajar di kelas biasa dengan menggunakan kurikulum biasa serta mengikuti pelayanan khusus untuk mata pelajaran tertentu yang tidak dapat diikuti oleh anak berkebutuhan khusus bersama dengan anak normal. Pelayanan khusus tersebut diberikan di ruangan pembimbingan khusus oleh guru pembimbing khusus atau saya sebut GPK tadi, dengan menggunakan pendekatan sesuai dengan individu dan metode peragaan yang sesuai. Untuk keperluan tersebut, di ruang bimbingan khusus dilengkapi dengan peralatan khusus untuk memberikan latihan dan bimbingan khusus. Misalnya untuk anak tunanetra, di ruang bimbingan khusus disediakan alat tulis braille, peralatan orientasi mobilitas. Keterpaduan pada tingkat ini sering disebut juga berikutnya adalah bentuk kelas khusus. Dalam keterpaduan ini, anak berkebutuhan khusus mengikuti pendidikan yang sama dengan kurikulum di SLB secara penuh di kelas khusus pada sekolah umum yang melaksanakan program pendidikan terpadu. Keterpaduan ini disebut juga dengan keterpaduan lokal atau bangunan atau keterpaduan yang bersifat sosialisasi. Pada tingkat keterpaduan ini, guru pembimbing khusus berfungsi sebagai pelaksana program di kelas khusus. Pendekatan, metode, dan cara penilaian yang digunakan adalah pendekatan, metode, dan cara penilaian yang digunakan di SLB. Keterpaduan pada tingkat ini hanya bersifat fisik dan sosial, yang artinya anak berkebutuhan khusus yang dipadukan untuk kegiatan yang bersifat non-akademik seperti olahraga, keterampilan, juga sosialisasi pada waktu jam-jam istirahat atau acara lain yang diadakan oleh sekolah. Baiklah saudaraku yang terkasih, demikian pembelajaran dari kami untuk hari pertama. Jadi hari pertama terdiri dari beberapa slide yang nanti bisa Anda pelajari dan Anda ulang-ulang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa kalau ada pertanyaan, Anda bisa ajukan pertanyaan langsung pada saat saya mengajar atau di komen di bawah ini.